اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam yang ke-17 kita masih bisa bertahan. Dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, kita diberi kekuatan untuk tetap menjalankan salah satu syariatnya, yaitu shaum Ramadan. Dan dijanjikan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan shaum Ramadan hanya demi iman dan demi mengharapkan pahala atau ridha Allah, maka balasannya adalah pengampunan dosa yang telah lalu. Ma'asyiral hadirin, salah satu perang di dalam sejarah Islam adalah perang Uhud. Dan ini adalah perang yang berdarah-darah. Ya. Kenapa berdarah-darah? Karena pasukan Quraisy dipersiapkan dengan baik, karena mereka menyimpan dendam dari kekalahan di perang Badar 1 tahun sebelumnya. Ya. Perang Badar berlangsung dalam bulan Ramadan, ya, di dalam tahun kedua Hijriah. Sedangkan perang Uhud 1 tahun sesudahnya, lebih sedikit lah, 13 Syawal, ya, tahun 3 Hijriah. Jadi pasukan Quraisy menyimpan dendam pada pada kaum muslimin. Mereka juga cemburu karena melihat ke perkembangan atau bertambahnya pengaruh dan wibawa Rasulullah SAW di kalangan umat di Madinah, ya. Bukan hanya umat Islam, tetapi orang-orang di luar Islam pun sebenarnya menaruh respek yang tinggi kepada beliau. Nah, dalam perang Uhud ini, pasukan atau umat Islam menyiapkan tentara kira-kira 1.000 orang. Sedangkan pasukan Quraisy menyiapkan 3 kalinya, 3.000 tentara. Dan dari 3.000 itu kira-kira 1.000 itu berkuda dan berunta. Yang pasukan kaum muslimin kebanyakan adalah infanteri atau pasukan dengan kaki. Ya. Baik. Strategi yang diatur adalah bahwa perang dilakukan di luar kota Madinah, yaitu di dekat Bukit Uhud. Ya. Bukit Uhud sendiri kira-kira jaraknya 13,5 km dari Madinah, ya. Sehingga cukup aman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak mencederai warga sipil. Nah, inilah etika perang di dalam Islam, ya. Islam sejak dulu menjaga etika perang, tidak kayak perang yang modern sekarang nih. Anak-anak dibantai, bayi dibantai, ibu hamil dibantai. Islam tidak begitu. Nah, strategi yang lain adalah menunjuk Khalid bin Walid sebagai pimpinan perang atau sebagai komandan perang. Tapi di dalam perjalanan dari Madinah ke Uhud, ya, terjadi pembelotan, yaitu yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay dengan 300 pasukan membelot ke pihak musuh. Sehingga tentara Islam tinggal berapa? 700. Tadinya 1.000 lawan 3.000, ya, 1:3. Sekarang 700 banding 3.000 plus 300. Hampir 1:5. Masya Allah, ya. Dan pada perang itu umat Islam mengalami kekalahan. Bukan hanya kekalahan, bahkan Rasulullah, ya, berdarah-darah. Gigi geraham patah, bibir sobek, bercucuran darah, kening mencucurkan darah, Masya Allah. Bahkan pipi tertembus oleh logam
dari baju besi beliau sendiri yang tertembus tombak yang dilemparkan. Biasanya kalau pasukan Quraisy ini pelempar tombaknya di situ. Kalau di film di film The Message itu kalau nggak salah. Tembus, ya, sampai ada serpihan besi masuk ke pipi. Alhasil beliau berdarah-darah. Apa yang beliau lakukan? Beliau menampung darah yang mencucur dari tubuhnya, ya, mengusapkannya ke bajunya. Begitu seterusnya. Sementara para pasukan melindungi beliau. Perang ini berakhir ketika Khalid bin Walid menyatakan mundur atau mengkomandoi pasukannya untuk mundur. Dan kaum musyrikin memproklamirkan kemenangannya. Boleh menang. Ya. Nah, setelah usai perang, para sahabat penasaran kenapa Rasulullah melakukan itu, menampung darahnya, mengusap di bajunya. Kenapa? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu? Rasulullah menjawab, aku mendengar apa yang tidak kamu dengar. Apa itu ya Rasulullah? Malaikat penjaga gunung Uhud, ya, mengatakan kepadaku, kalau sampai satu tetes darah menitik ke bumi, akan turun azab dari Allah kepada pasukan, kepada golongan yang memusuhikan. Kan itu bagus, kata para sahabat. Kenapa enggak begitu? Kan enak ya. Coba kalau kita yang diberi industrikan seperti itu, bantai bleh, gitu kan? Kok kita gara-gara begitu? Nah, Rasulullah tidak begitu. Nah, Rasulullah menjawab apa? Ya Allah, sesungguhnya aku diutus ke bumi bukan untuk mengazab atau melaknat golongan lain. Aku diutus ke bumi untuk berdakwah, satu. Kedua, untuk menyebarkan rahmat pada seluruh alam. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Anbiya ayat 7. Ya. Itulah gambaran akhlak Rasulullah. Maka suatu ketika Ummul Mukminin, ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang gambaran akhlak Rasulullah. Wahai Ummul Mukminin, berikan gambaran kepada kami tentang akhlak Rasulullah. Beliau menjawab singkat, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi dengan kata lain, Al-Quran adalah, kalau dalam bahasa kita yang gampang, the walking Quran atau the living Quran, ya, Quran berjalan. Kalau ada orang dijuluki kamus berjalan, Rasulullah adalah Quran berjalan. Ya. Tapi pada kesempatan lain, Ibunda Aisyah juga menjawab, beliau tidak pernah melakukan beberapa hal ini. Satu, beliau tidak pernah berkata dengan kata-kata kotor. Satu. Yang kedua, beliau tidak suka berteriak-teriak. Ketiga, beliau tidak pernah menjuluki orang dengan nama yang buruk. Keempat, beliau tidak pernah membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk. Yang kelima, beliau selalu menjaga perdamaian, selalu memaafkan dan menjaga perdamaian. Ya. Nah, untuk menutup kita kutip surah Ali Imran ayat 31, ini sangat populer ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika engkau memang benar-benar mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti sunnahku. Ya. Apa hasilnya kalau kita mengikuti sunnahnya? Yuhibbukumullah, satu. Ya. Allah akan mencintai kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita bisa menjadi pengikut Rasulullah
yang baik, yang mencoba menjalankan sunnahnya sebisa kita, semampu kita, sekuat kita, semaksimal kita, sehingga kita bisa mendapatkan cinta dari Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah